Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kita dari podcast yang akan membahas mengenai layanan referensi yang ada di perpustakaan. Pasti kalian semua nggak asing lah ya sama yang namanya layanan referensi. Udah pernah dengar sedikit juga mungkin secara awam atau mungkin secara spesifiknya. Nah, pasti kalian tahu kan di setiap kampus tuh pasti punya perpustakaan buat dari sumber informasi referensi buat mahasiswanya dari tugas, santai, mungkin ada istirahat kan banyak biasanya tidur di perpustakaan ya. Hari ini kita akan bahas mengenai perpustakaan Universitas Surabaya. Mungkin nggak sih dari Universitas Surabaya? Salah satu kampus swasta yang punya akreditasi dan juga ya masa di Surabaya. Siapa sih yang nggak tahu kampus Universitas Surabaya itu kan pasti jarang ada. Jadi di Universitas Surabaya ini tuh mereka punya perpustakaan yang menarik. Kalian mesti tahu kan, mungkin sekarang tahu dari artikel atau mungkin ada di Instagram gitu kan. Di perpustakaan kan pasti kan disediakan layanan referensi yang kalau kalian kan benar-benar sekarang apa ya? Menurut kalian apa sih kalau referensi itu dari sudut pandang informasi? Kalau kita katakan referensi itu gimana? Menurut saya ya, layanan referensi itu adalah layanan yang memberikan informasi untuk pengguna, dan di sini tuh kita sebagai pengguna itu dapat dipermudahkan layanan referensi tersebut. Jadi sama dengan perpustakaan belajar informasi yang terbuka. Terakhir saya jelaskan dari isu kata juga Mirip seperti kurang lebih ya kayak saya memberikan karena supaya memberikan informasi. Ini yang kira saya simpulkan dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh narasumber, layanan referensi itu layanan yang dimana identik sama sesuatu yang bisa membantu perpustakaan dari sumber informasi, dari referensi, mungkin dari penjelasan, mungkin sekedar ingin tahu, ini seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, layanan referensi itu menurut kalian punya apa nih? Kalau dari coba ada lagi ya. Kalau menurut saya ya, dengan saya sebagai pengguna perusahaan, menurut saya itu layanan referensi itu sangat penting ya, karena tanpa layanan referensi, misal kita ke perpustakaan dan membutuhkan bantuan, tanpa layanan referensi kita tuh akan susah menemukan informasi tersebut. Benar nggak? Dan layanan referensi itu harusnya selalu ditingkatkan setiap perpustakaan agar pengguna itu dapat memberikan mudah dalam menjangkau informasi yang ada di perpustakaan. Belum final berarti final nggak sama pendapatnya atau itu begini. Gimana sih? Soalnya kan bikin mahasiswa gitu, kan banyak banget tugas itu disuruh nyari jurnal atau abstrak atau semacamnya gitu kan bingung ya caranya gimana kan tujuannya langsung ke referensi gitu. Jadi intinya itu ya kalau gimana gimana? Kalau layanan itu penting penting dong. Menurut saya sih penting ya, soalnya ya ini juga apa ya membantu awal kerjanya itu lebih fleksibel gitu, biasanya nggak kayak yang menjadi untuk ada yang fleksibel. Jadi yang penting sih. Jadi tiga narasumber kita menyatakan bahwasanya layanan referensi di perpustakaan itu penting. Sekarang kita akan bahas tentang perpustakaan.
kamu di universitas lain. Tapi kan kalian sudah tahu dong entah itu kayak itu mungkin Instagram yang mungkin akan pernah datang secara langsung. Menurut pengetahuan kalian, layanan itu preferensi di sana itu apa sih? Jadi mungkin aku dari nanya dulu, atau itu sebentar aku ke Yang aku tahu di Amazon itu ada layanan namanya layanan versi terbaru. Jadi maksudnya itu tuh kalau misalnya ada macam-macam koleksi atau mereka itu membuat aplikasi terbaru di layanan senang tersebut, mereka tuh ada layanan informasi terbaru. Karena itu layanan itu tuh mengasih tahu kepada pengunjung tentang bagaimana cara memakai aplikasi yang baru ini atau enggak menu baru yang ada di koleksi penting mereka. Nah, jadi kayak Mustafa ini gampang gitu loh kalau nyari yang benar-benar baru dan fresh di dari semua mereka atau ada koleksi terbaru. Jadi mereka kayak nggak usah bikin kayak koleksi ini kemarin nggak ada dan mereka kayak nggak ada bisa itu banyak layanan konvensi dan akhirnya tuh layanan konvensi itu para saksi tahu kalau saya dulu ini ada yang kemarin mencari. terima kasih ya dari lanjutkan. Kira-kira apa sih menarik versi kamu di perpustakaan dari Kalau aku sih layanan yang kemarin itu karena kemudian referensi kan mahasiswa yang bingung itu sama gimana sih dari jurnal di sana dari artikel atau dari di sana gimana sih adanya layanan dunia referensi ini membantu mahasiswa di sana cari apa yang dia mau gitu. jadi itu lah yang menjadi bahwa nah sekarang versi belajar apa yang referensi yang aku menarik di universitas berbeda dengan perpustakaan di kamu Kalau menurut aku sih layanan penelusuran informasi soalnya kita kan gimana ya banyak informasi gitu loh yang sekarang ini sudah ini dimulai kan kita udah tahu lewat televisi, radio, dan sekarang kan kita kalau informasi ini kita jangan cek Indonesia. sekarang kan ada beberapa Indonesia nih favorit akuntansi dari perpustakaan dan mereka panggilnya sekarang kamu kira-kira apa sih kenapa supaya memilih layanan referensi itu mungkin kalau ini sama modelnya lebih simpel mungkin selain menguntungkan nggak terlalu ribet atau gimana mungkin bisa diganti dari karena saya masuk anaknya yang simpel dan yang sebagainya, menurut saya itu layanan referensi itu sangat cocok buat kita yang generasi milenial ini, karena pertama ya kita tuh kadang males banget kayak nyari, kita tuh maunya kayak mbak kayak maunya nanya langsung lah ke pustakawannya kayak polisi, begini ada di mana, kita tuh maunya langsung simpel sampai langsung tujuan tanpa mau melakukan proses-proses kayak proses menjadi itu atau nyari enaknya di mana, kita tuh nggak mau jadi kita tuh pengennya nyampe ke perpustakaan langsung pada buku yang kita mau jadi tanpa mau mencari atau melihat dari buku yang lain. Jadi layanan referensi menurut saya itu jadi yang dari yang kamu pilih tadi juga relevan lah ya sama yang kamu suka, kamu juga itu makanya kamu pilih tadi ya itu ada referensi yang cocok sama kamu dari kayak suka. Kalau dari kita sendiri bisa tadi kan udah pilih kan dari yang di akan budaya itu. Nah alasan kamu pilih itu kenapa? Ini nggak cocok mungkin udah sama kan ini bisa kayak ada kan sama gereja kan banyak juga ya mahasiswa yang mau nyari dia
materinya lainnya itu membandingkan tentang mudah bersingkat gitu loh. Jadi nggak buang waktu kan bisa waktunya buat hal lain gitu. Oh, berarti tetap kayak sama saya sangat terkait. Nah, kalau untuk bilang kenapa tadi kira-kira alasannya ini referensi yang ada di Ubaya itu kenapa punya? Soalnya sih ini ya, dalam mengurus informasi gitu kalau orang kan harus perpustakaan. Kayak ini juga sekolah bisa diakses di mana pun dengan adanya bantuan. Jadi gue itu nggak perlu harus kita dulu gitu loh untuk informasi. Jadi simpel aja ini kan menjadi juga alasan kenapa mereka tuh punya jadwal layanan referensi masing-masing di perpustakaan Ubaya. Sekarang aku ingin tahu nih, kira-kira kan tadi kan udah nyebutin ya, satu punya jadwal A, jadwal B, jadwal C, dan gua nanya, apakah menurut kalian layanan referensi yang paling pilih tadi itu masing-masing kan punya? Itu tuh bisa jadi referensi nggak sih buat para kampus lain, perpustakaan kampus lain? Ya, misalkan kalian merasa ini paling ini bisa nih dicontoh sama perpustakaan lain buat supaya ya menarik minat perpustakaan lebih banyak gitu loh. Kira-kira setuju nggak kalau layanan yang kalian pilih itu ya harus sih kayaknya ini rekomen banget buat perpustakaannya buat bisa ditonton ya mungkin kayak enggak karena masih terlalu biasa gimana mungkin bisa dari Kalau menurutku ya, enggak perpustakaan lain itu nggak harus punya layanan referensi seperti ini. Kalau menurut saya layanan perpustakaan lain itu dapat mencari ide baru lah. Jadi setiap perpustakaan itu punya keunggulan layanan referensi sendiri-sendiri. Jadi kayak kita itu di sini layanan referensi di kampus A ini ternyata yang paling bagus ini. Oh di kampus B layanan referensinya yang bagus ini. Jadi itu kayak kita itu setiap perpustakaan itu punya keunggulan di bidang layanan referensi masing-masing dengan ciri khas mereka masing-masing. Kalau aku sih seperti itu. ya, jadi intinya nggak harus kayak Sama lah ya, sama lain. nah kalau dalam kita ini gimana kira-kira? Apakah tadi yang kamu pilih itu layanan referensinya tuh bisa nih direkomendasiin kamu selain itu harus contoh supaya perpustakaannya tuh rame kira-kira gitu atau mungkin nggak usah karena ya udah ya ini aja ya udah cukup lah sama apa yang dia punya Menurutku ya layanan referensi yang kemudian bimbingan referensi itu wajib harus ada di perpustakaan. Makanya apa? Kadang ya mahasiswa itu kan ada yang bingung masuk layanan itu kayak kalau dulu kan harus tanya siapa kalau nggak pustakawannya itu jadi wajib ada sih di sebuah perpustakaan. Oh jadi kamu setuju ya kalau kita tidak buat layanan referensi kamu tuh bisa jadi contoh buat perpustakaan lain gitu ya karena untuk menarik minat pengusaha kayaknya cukup tinggi kalau misal setiap perpustakaan di kampus Surabaya itu disediakan layanan itu kira-kira apa sih kamu merekomendasikan nggak layanan yang kamu pilih tadi itu buat teman-teman kampus Bulgar itu harus juga punya loh mereka itu layanan ini atau mungkin enggak karena mereka nggak punya Mungkin ini ya kayak karena kan seperti Uner atau yang Uner mungkin udah punya layanan seperti ini cuma nama layanannya itu berbeda tapi isinya itu sama. Mungkin kampus-kampus yang kayak swasta yang maksudnya kurang ini ya kurang memadai gitu loh fasilitasi bisa direkomendasi. jadi kamu itu setuju mungkin bisa jadi contoh di beberapa kampus kalau kampus besar pasti nggak punya yang ini punya pikiran seperti itu jadi buat yang mungkin masih kurang memadai kampus. Oke, nah ini kita sampai di pertanyaan terakhir. Kenapa kita kayak di pertanyaan ini aku mau tanya, menurut kalian dari layanan referensi
referensi yang tadi kalian pilih itu di Universitas Surabaya di perpustakaannya dari layanan tersebut itu kira-kira ada nggak saran memasukkan atau mungkin kayaknya layanan ini tuh ini sudah bagus, cuma mungkin perlu ditambahin, mungkin perlu diganti nama supaya bisa lebih menarik, atau mungkin sudah cocok karena udah sesuai bisa lebih dipahami sama mahasiswanya. Jadi kayak layanan referensi yang kalian pilih. Jadi kan saya memilih tentang layanan konferensi informasi terbaru. Nah, menurut saya itu sudah bagus dan terus sangat apa ya, sangat up to date untuk bagi kita yang generasi milenial. Nah, menurut saya ya udah sih udah bagus dan harap ditingkatkan saja. Pustakawannya harus ditingkatkan saja tentang layanan itu. Terus lebihnya memang sudah bagus. Tidak baru kayak sih dunia referensi itu juga bagus sih. Terus tinggal pustakawan aja yang lebih aktif, kadang-kadang ke perpustakaan. tidak cukup yang sekarang juga kira-kira ada nggak saran buat jagoan layanan referensi yang kamu pilih itu? Untuk layanan referensi ini kan udah cukup tapi pengguna yang sudah mempunyai udah jadi langganan masuk ke layanan tersebut itu bisa nggak sih kalau diberi notifikasi ada informasi tambahan itu, tapi sejauh ini masih udah bagus. Mungkin beberapa hal perlu diperhatikan. Iya, perlu Disesuaikan di dunia. Nah, tadi kan ketiga narasumber kita udah kasih jawaban masing-masing nih mengenai layanan referensi yang tersedia di perpustakaan Universitas Surabaya. Masing-masing punya jagoan, punya alasan mengapa memilih, dan juga punya saran serta masukan. Jadi pada intinya yang sudah mantap dari podcast kali ini adalah layanan referensi yang tersedia di perpustakaan Universitas Surabaya itu udah cukup bagus dan juga update mengikuti perkembangan zaman dunia di mana penggunaannya dimudahkan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang yang suka ribet dan juga suka simpel. Lalu beberapa masukan yang bisa diberikan untuk referensi Universitas Surabaya juga cukup bagus. Jadi pada intinya dari layanan referensi yang ada di perpustakaan Universitas Surabaya itu beberapa mungkin bisa jadi referensi ya buat perpustakaan di kampus-kampus Surabaya yang lainnya, atau mungkin mereka masih tidak punya tapi mungkin dalam versi lain itu juga jadi masalah yang mungkin dari segi fungsional kurang lebih pasti perpustakaan punya ciri khas dan juga keunggulan masing-masing seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Nah, cukup sekian podcast yang membahas mengenai layanan referensi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.